warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Proyek Matematika Dasar dengan materi kontinuitas fungsi. Perkenalkan, nama saya Faris Sata Arabi. Saya Muhammad Fatan Huridayat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya Muhammad Rizky Fadilah. Saya Jilan Rokan Rage Barwa. Dengan ini kami akan mempresentasikan tentang materi yang kami pilih, yaitu adalah kontinuitas fungsi. Halo teman-teman semua, di sini di bagian latar belakang ini kita akan mendalami apa yang namanya kontinuitas fungsi. Jadi kami mohon teman-teman untuk menyimak dengan seksama. Pertama-tama kita pahami dulu apa itu kontinuitas fungsi secara visual. Jadi kontinuitas fungsi itu menggambarkan sebuah perubahan nilai secara halus yang tidak ada perubahan mendadak, naik ataupun turun. Secara formal, sebuah fungsi f(x) dikatakan kontinu pada titik A jika memiliki 3 syarat utama. Pertama, yaitu fungsi tersebut harus terdefinisi pada sebuah titik. Yang kedua, limit fungsi ketika mendekati harus ada, baik dari kiri maupun kanan. Dan yang ketiga, nilai limit tersebut harus sama dengan nilai fungsi di titik itu, yaitu dengan kata lain, ketika kita mendekati sebuah titik dari dua arah berbeda, nilai fungsi harus menuju nilai yang sama. Nilai yang membuat suatu fungsi berubah secara mulus. Sebaliknya, jika ada bagian grafik yang loncat, berlubang, atau tiba-tiba tidak memiliki nilai, berarti fungsi tersebut tidak kontinu. Dan ketidakmulusan ini biasanya mempresentasikan perubahan mendadak yang dalam dunia nyata bisa sangat berbahaya. Sekian dari latar belakang, materi selanjutnya akan diserahkan kepada rekan saya. Nah, sebelum kita mulai ke bagian materi dan perhitungan, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya untuk apa kita membahas materi ini. Jadi, ada 3 tujuan dari materi ini. Yang pertama itu, memahami konsep dasar dari kontinuitas fungsi itu sendiri, dimana kita nggak hanya menghafal rumus, tapi kita juga harus tahu bagaimana cara kerjanya. Kapan sebuah garis matematika itu dibilang nyambung tanpa ada bagian yang putus. Nah, yang kedua itu menghubungkan konsep kontinuitas fungsi dengan situasi nyata. Nah, seringkali kita itu berpikir kalau matematika itu hanya coretan di atas kertas. Di sini kita akan buktikan bahwa rumus matematika itu sangat berfungsi dan sangat berguna gitu dalam memecahkan suatu masalah di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yang merupakan poin paling penting, di mana kita akan menjelaskan bagaimana kontinuitas fungsi berperan dalam desain venturimeter. Kita akan belajar bagaimana aturan kontinuitas ini dipakai untuk merancang venturimeter. Kita juga akan melihat kenapa matematika kontinuitas fungsi ini bisa berhubungan dengan venturimeter yang bisa menjaga tekanan air di dalamnya. Oke, baik, selanjutnya masuk ke poin dari definisi fungsi kontinuitas. Nah, jadi apa sih itu fungsi kontinuitas? Fungsi kontinuitas adalah fungsi yang menggambarkan hubungan variabel dengan mulus tanpa adanya suatu lompatan ataupun titik yang terputus. Nah, suatu fungsi dapat dikatakan kontinu di titik A jika yang pertama, fungsi terdefinisi di titik A. Yang kedua, limit fungsi X mendekati A ada. Yang ketiga, yaitu nilai limit tersebut sama dengan nilai fungsi di titik itu. Nah, pada slide berikut ini kita dapat melihat 3 gambar grafik fungsi, di mana masing-masing grafik ini mewakilkan dari kontinuitas fungsi. Nah, sebelum kita membahas 3 grafik tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu 3 syarat agar fungsi dikatakan kontinu, di mana syarat pertama adalah fungsi harus terdefinisi di titik C. Lalu syarat kedua adalah nilai limit yang mendekati titik C harus ada. Nah, di mana syarat ketiga juga nilai limit harus sama dengan nilai fungsinya. Nah, seperti yang kita lihat pada grafik pertama, di sini nilai fungsinya tidak ada. Nilai limitnya tidak ada. Di mana itu tidak sesuai dengan 3 syarat tadi. Maka
grafik pertama tersebut dinyatakan bukan fungsi kontinu. Lalu kita lanjut ke grafik kedua. Nah, di sini nilai limitnya memang ada, tetapi nilai limit dan nilai fungsinya itu berbeda, tidak sama. Ini juga tidak sesuai dengan yang dikatakan dalam 3 syarat yang saya sebutkan tadi. Sehingga fungsi grafik tersebut bukan termasuk fungsi kontinu. Nah, lalu dari grafik terakhir kita dapat melihat di sini bahwa nilai limit dan nilai limitnya ada, dan nilai limitnya dan nilai fungsinya itu sama. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa ini adalah fungsi kontinu. Kembali lagi sama aku, sekarang kita masuk ke salah satu contoh penerapan nyata dari konsep kontinuitas dalam teknologi, yaitu venturimeter. Venturimeter adalah alat yang dipasang pada pipa untuk mengukur kecepatan dan debit aliran fluida. Cara kerjanya yaitu memanfaatkan prinsip bahwa ketika ukuran penampang pipa mengecil, kecepatan fluida meningkat dan tekanannya menurun. Perubahan tekanan inilah yang kemudian diukur untuk mengetahui seberapa cepat fluida tersebut mengalir. Pada bagian yang menyempit atau disebut dengan throat, tekanan fluida menjadi lebih rendah dibandingkan bagian lainnya. Hubungan antara tekanan dan kecepatan ini hanya bisa dihitung dengan benar jika fungsi tekanan dan kecepatannya bersifat kontinu. Jika fungsi tekanan tidak kontinu, misalnya ada lonjakan yang mendadak, maka model sistematis akan menjadi tidak stabil dan alat bisa memberikan data yang salah. Karena itu kontinuitas fungsi memastikan bahwa perubahan tekanan mengikuti pola yang mulus dan dapat diprediksi. Venturimeter banyak digunakan di industri pengolahan air, industri kimia, farmasi, dan minyak dan gas. Jadi konsep matematis tentang fungsi kontinu bukan hanya teori, tapi benar-benar berperan dalam teknologi yang digunakan sehari-hari. Oke, setelah tadi tahu apa itu venturimeter, sekarang pertanyaannya, kenapa alat ini relevan dengan materi fungsi kontinuitas? Nah, jadi jawabannya itu ada di sifat aliran airnya. Coba perhatikan saat air mengalir melewati bagian leher pipa yang sempit itu. Tekanannya berubah, tapi kuncinya adalah perubahannya itu tidak mendadak, tapi secara bertahap. Biar gampang membayanginnya, coba bayangin antara turun tangga dan turun dengan perosotan. Kalau tangga itu pasti ada patah-patahnya, sementara dengan perosotan turun dengan mulus. Nah, di aliran venturimeter ini sifatnya seperti perosotan, mulus dan nyambung terus dari awal hingga akhir. Nah, kondisi mulus inilah yang sangat cocok dikaitkan dengan kontinuitas fungsi, karena nilainya tidak mengalami loncatan sama sekali, melainkan bertahap demi bertahap. Halo guys, jadi saya di sini akan menjelaskan hubungan kontinuitas fungsi dengan venturimeter. Jadi misalnya misalkan tekanan fluida di sepanjang pipa dapat ditulis sebagai fungsi posisi Px. Karena setiap titik memiliki tekanan yang terdefinisi dan berubah mulus, tidak patah-patah, maka berlaku limit Px sama dengan PA, di mana grafik tekanan terhadap panjang pipa berbentuk kurva halus, bukan patah. Dan contoh perubahan tekanan yang kontinuitas di dalam pipa fluida itu sendiri, yaitu di mana pipa venturimeter itu di mana jika pipa naik, maka tekanan fluida pun akan perlahan turun, dan sebaliknya juga di mana jika pipa turun, maka tekanan fluida perlahan naik. Di situ itu juga berlaku terhadap penyempitan dan belokan, di mana jika ada terjadi penyempitan atau belokan, terjadi penurunan tekanan atau head loss yang tetap bersifat kontinu. Ini menunjukkan bahwa tekanan fluida dapat dimodelkan dengan fungsi kontinuitas. Nah, selanjutnya, fungsi kontinuitas ini dapat bermanfaat dalam sistem venturimeter ini. Nah, yang pertama yaitu fungsi kontinuitas dapat menentukan kecepatan fluida di tiap bagian pipa. Yang kedua, menjamin model aliran dari fluidanya
halus, tidak putus-putus. Kemudian yang ketiga, dapat memvalidasi kerja alat. Kesimpulannya, kontinuitas fungsi merupakan konsep penting dalam matematika yang memastikan bahwa perubahan suatu nilai terjadi secara bertahap tanpa lonjakan yang tiba-tiba. Dalam konteks sistem pipa-pitot, kontinuitas ini sangat berperan dalam memodelkan aliran fluida agar tetap stabil. Fungsi tekanan atau kecepatan fluida di dalam pipa harus bersifat kontinu supaya tidak terjadi lonjakan atau kerusakan komponen. Melalui analisis matematika dan penerapan teknologi pemodelan, kita dapat memahami bagaimana konsep dasar matematika seperti limit dan kontinuitas digunakan secara nyata dalam dunia industri untuk menjaga efisiensi, keamanan, dan performa sistem pipa. Nah, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.